Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, subtema 4, pembelajaran 1. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Baik anak-anak, hari ini kita sudah memasuki subtema 4. Di subtema 4 ini kita mempelajari hidup rukun di masyarakat. Coba kalian lihat di buku kalian. Di situ terdapat gambar warga di lingkungan rumah Nina yang sedang bergotong royong. Apakah kalian pernah bergotong royong? Baik anak-anak, di pembelajaran 1 ini kita diminta untuk mengamati gambar terlebih dahulu. Coba perhatikan gambar A dan gambar B. Menurut kakak, apakah kedua gambar tersebut termasuk sikap menjaga kerukunan lingkungan di masyarakat? Iya, tepat sekali. Karena di situ mencontohkan kegiatan membuang sampah di tempat sampah dan melakukan kegiatan membersihkan taman. Anak-anak, kita juga harus menjaga lingkungan di sekitar agar tetap sehat dan bersih. Selanjutnya, pada gambar C dan D, di antara gambar tersebut terdapat gambar yang menunjukkan kalimat penolakan. Nah, untuk gambar yang C, Miss akan bacakan. Bapak-bapak, mari istirahat dulu. Terima kasih, Bu. Pada gambar D, malam ini kita ronda, Pak. Maaf, Pak, saya tidak bisa ikut. Nah, itu merupakan kalimat penolakan. Maka, dari kedua gambar tersebut yang terdapat kalimat penolakan ada pada gambar D. Selanjutnya pada halaman 86. Pada halaman ini terdapat cerita tentang pos ronda. Nah, di sini Miss akan membacakan ceritanya ya, Kak ya. Kalian juga di rumah ikut membaca cerita ini. Untuk menjaga keamanan lingkungan akan diadakan ronda malam bergiliran. Warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda. Bapak-bapak, mari kita bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu besok, ajak Pak RT. Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota, jawab Ayah Made. Tidak apa-apa Pak, kalau memang berhalangan, kata Pak RT. Saya akan ikut membantu, jawab Ayah Nina. Esok harinya, warga bergotong royong membangun pos ronda. Nah, dari cerita tersebut, kalian harus dapat menggarisbawahi mana yang termasuk kalimat penolakan. Biasanya kalimat penolakan diawali dengan kata maaf. Untuk mencari kalimat penolakan, bisa ya Kak ya? Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ke halaman 87 pada bagian Ayo Berkarya. Di sini terdapat bahan alam yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu prakarya. Nah, yang pertama ada daun dan bunga kering, dan yang kedua ada biji-bijian. Nah, contoh dari prakarya yang dapat kita buat dari bahan alam ini adalah pada gambar ketiga tersebut. Selain daun, bunga kering, dan biji-bijian, ada juga pasir, ranting, serta kulit kerang yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu prakarya. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke halaman 88 pada bagian Ayo Berhitung. Nah, di sini ada soal cerita. Tony dan teman-teman membuat prakarya sambil belajar berhitung. Ada 248 butir biji kacang hijau dan 175 biji kedelai. Berapa jumlah dan selisih banyak biji-bijian tersebut? Nah, jika yang ditanyakan jumlah, berarti kita lakukan perhitungan penjumlahan. Dan selisih, jika yang ditanyakan selisih, berarti kita melakukan perhitungan pengurangan.
Selisih itu artinya pengurangan ya Kak ya. Nah, dari soal tersebut kita hitung menggunakan cara bersusun pendek saja. Menghitung penjumlahan dan menghitung pengurangan. Sebagai latihan di rumah, Kakak kerjakan bagian Ayo Berlatih pada halaman 89, nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk nomor 1, di sini terdapat 4 gambar yang harus Kakak susun terlebih dahulu. Mana gambar yang pertama, gambar kedua, ketiga, dan keempat, dan membentuk sebuah cerita. Dan garis bawahi mana yang termasuk kalimat penolakan. Untuk yang nomor 2, kalian tuliskan contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat prakarya. Tadi sudah Miss jelaskan ya Kak ya. Dan yang untuk nomor 3, Kakak gunakan cara bersusun pendek, menghitung penjumlahan dan pengurangan. Syukron. Untuk materi hari ini, Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.